Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, mohon maaf nih, sudah lama saya tidak bikin video, ya maklum ya karena sedang penanganan COVID ya. Udah kayak relawan beneran ya. Nah, ya begitulah. Di tempat saya tinggal kebetulan tempat saya tinggal ini sedang tinggi-tingginya orang yang terpapar COVID. Dan puji Tuhan semuanya tertangani dengan baik. Dan konsep Jogo Tonggo ya, kalau di Jawa itu istilahnya Jogo Tonggo, itu benar-benar bisa diterapkan. Makan disupport tetangga, kemudian ada tim Satgas yang suplai obat dan vitamin. Ya, menyenangkan lah. Sampai video ini saya buat, yang positif di tempat saya itu masih sekitar 16 orang. Ya, kalau di total semuanya yang terpapar COVID itu ada 50-an. Dan itu semua sembuh dengan isolasi mandiri di rumah ya. Luar biasa. Puji Tuhan semuanya sembuh, mulai dari yang ada komorbid, yang nggak ada komorbid, yang udah vaksin, yang belum vaksin, semuanya sembuh. Itu yang membuat saya bersyukur sehingga saya mesti buat video ini untuk dokumentasi ya. Mengingat hari bagaimana Tuhan pernah menolong kami. Nah, di tengah-tengah perjuangan kami yang saling membantu, akhirnya keluarga saya juga terpapar COVID. Mulai dari ibu saya, kemudian besoknya kami sekeluarga terpapar COVID. Hasil swab istri saya dan anak pertama saya itu positif. Sedangkan saya, kemudian ayah saya dan anak kedua saya itu negatif. Ya, karena serumah, akhirnya kami ikut isoman ya selama 14 hari. Kebetulan saya punya pengalaman membantu orang yang terpapar COVID. Mulai dari isoman di rumah, sampai di rumah sakit, bahkan sampai membantu di pemakaman. Saya pernah punya pengalaman seperti itu. Selama saya bantu orang itu, ya setidaknya sudah 5 kali saya swab. Dan hasilnya selalu negatif. Jujur saya akui, menurut saya itu karena saya disiplin pakai masker. Nah, ini sekarang orang di rumah saya pada positif semua. Saya mau berusaha disiplin pakai masker di rumah, tapi seberapa lama sih kita sering pakai masker di dalam rumah ya? Akhirnya saya tembus juga, akhirnya saya bergejala juga. Jadi hari ketiga sampai hari kelima kira-kira saya ikut tumbang ya, badan saya mulai demam. Kemudian tulang itu linu-linu ya, buat bangun udah sama sekali tidak bisa. Tiduran terus ya, lemes banget. Dan oke, jadi video kali ini saya mau sharing beberapa hal. Menurut pengalaman saya ini ya saya disclaimer dulu nih di awal. Apa yang saya sampaikan ini menurut pengalaman saya ya. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah tentang isolasi mandiri. Ya, buat teman-teman semua, jika Tuhan mengizinkan kita kena COVID-19, please usahakan kita bisa sembuh dengan isolasi mandiri di rumah saja ya. Saya sudah buktikan 50 orang lebih bisa sembuh di tempat saya ya dengan isolasi mandiri di rumah. Mulai dari kondisi yang ringan, mulai dari kondisi sedang, yang berat, sampai sesak nafas. Ada semua di tempat kami dan semuanya sembuh. Ya, mulai dari yang anak muda, mulai dari yang usianya mungkin sudah lanjut 50 ke atas, mulai dari yang ada komorbidnya, yang nggak ada komorbidnya, semua bisa sembuh dengan isoman di rumah ya. Isoman di rumah bisa dilakukan asalkan benar-benar ada peran aktif dari tetangga sekitar. Konsep Jogo Tonggo itu tadi ya, itu sebenarnya benar-benar dilakukan. Tidak ada yang menganggap COVID itu sebagai aib. No, jangan sampai ada yang seperti itu ya. Jadi jujur saya sempat heran kenapa rumah sakit begitu penuh, banyak orang yang meninggal baik di rumah sakit maupun di rumah. Itu sebenarnya karena pasien terlalu berat memikirkan COVID ya, terlalu ketakutan, terlalu panik. Obat apapun diminum yang mungkin itu menjadi nggak karuan di dalam tubuhnya ini. Jadi
Menurut saya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang kami lakukan selama isoman adalah bagaimana menikmati waktu isoman dengan enjoy dan berusaha untuk gembira menikmati 14 hari itu bersama keluarga. Wow. Dan oke, jadi yang pertama itu jadi usahakan bisa melewati isoman 14 hari itu di rumah saja ya, enggak usah ke rumah sakit, usahakan bisa sembuh di rumah saja. Nah, kemudian yang kedua yang mau saya sampaikan yang berkaitan dengan pekerjaan saya di dunia asuransi. Oke, banyak juga yang bertanya-tanya sama saya, kalau punya kartu kesehatan percuma dong, punya kartu kesehatan rasa-rasanya percuma, nggak bisa dipakai karena semua rumah sakit penuh ya, percuma kita punya kartu kesehatan. Asuransi di tempat saya bekerja dan saya lihat juga di beberapa asuransi swasta ya, itu sudah mengeluarkan fasilitas isolasi mandiri ya, fasilitas isolasi mandiri di rumah. Ya, jadi kita punya fasilitas kartu kesehatan, walaupun kita isoman di rumah, kita masih bisa dapat pelayanan dari kartu kesehatan kita ya. Yang saya ketahui syaratnya untuk kita dapat fasilitas isolasi mandiri di rumah dari rumah sakit itu ya. Yang pertama harus ada hasil tes PCR-nya ya, hasil tes PCR. Ingat, PCR bukan antigen. Jadi bukan hasil antigen karena sebagaimana kita ketahui nilai kedalaman, nilai CT-nya ya yang dihasilkan PCR sama antigen itu berbeda. Tes PCR itu lebih dalam, nilai angkanya itu bisa jauh mendeteksi virus itu. Dan saya kira wajar kalau pihak asuransi meminta bukti PCR tesnya. Jadi PCR tes itu nasabah yang bayar sendiri, kalau memang positif baru bisa mengajukan fasilitas isoman dari rumah sakit. Nanti ada tim dari rumah sakit yang memberikan pelayanan ke rumah kita, rumah nasabah, rumah kita yang sedang isoman. Tapi tidak semua rumah sakit menyediakan layanan isoman di rumah ya. Ya teman-teman cari aja rumah sakit swasta yang bagus gitu ya. Yang bagus itu yang biasanya ada, menyediakan fasilitas isoman di rumah. Dan harganya juga bervariasi antara rumah sakit yang satu dengan yang lain itu kira-kira 2,5 sampai 5 juta untuk perawatan isoman selama 10 hari ya. Nanti di hari ke-10 itu akan ada tes PCR. Nah, tes PCR evaluasi PCR kedua itu gratis dari rumah sakit ya. Biasanya sih fasilitasnya seperti itu. Nanti dikirim juga obat, vitamin dan sebagainya. Nah, range harga segitu tadi ya, pihak asuransi akan mengcover 5 juta. Pihak asuransi itu biasanya akan mengcover 5 juta. Itu dari asuransi yang saya tekuni ya. Kalau asuransi yang lain saya kurang paham, tapi kurang lebihnya sama lah. Ya, asuransi fasilitas kartu kesehatannya kita itu mengcover 5 juta ya untuk isoman di rumah. Jadi jangan merasa kita rugi ikut asuransi punya kartu kesehatan karena pihak asuransi itu sudah memikirkan. Pihak asuransi itu sudah memikirkan kemungkinan terburuk seperti rumah sakit penuh dan sebagainya, itu asuransi itu pasti sudah memikirkan. Saya rasa fasilitas layanan isoman di rumah ini sangat diperlukan ya. Jika nasabah hidup di kota gitu kan, atau mungkin teman-teman yang mungkin di rumahnya konsep jogo tonggo itu tidak bisa diterapkan gitu. Tetangganya sangat cuek mungkin seperti itu. Tetangganya sangat parno tentang COVID ini. Nah, teman-teman bisa memakai fasilitas isoman di rumah ini. Nah, saya pribadi saya tidak bisa memakai fasilitas ini ya selama saya isoman. Karena yang pertama, saya tidak melakukan PCR test. Bagaimana saya sudah 5 kali swab antigen. Antigen saja saya negatif ya. Ya sudah, kalau antigen negatif, kalau memang saya bergejala saya di rumah saja ya, tidak perlu PCR karena PCR biayanya ya 700.000 ke atas ya. Yang pertama saya tidak melakukan PCR test. Yang kedua, tetangga kami di rumah itu sangat luar biasa. Di tempat kami itu sangat luar biasa membantu keluarga kami. Jadi dengan isolasi mandiri di rumah
dibantu tetangga, tim satgas dan sebagainya, itu sudah sangat cukup bagi kami. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini ya, yang mau saya sampaikan, di masa-masa pandemik seperti ini saya akui saya sangat menyesal karena mungkin saya terlalu cuek terhadap orang-orang yang mungkin dengan mudah menunda memiliki asuransi, dan orang-orang yang dengan mudah menutup asuransinya. Ya, bagaimana tidak, banyak nasabah yang langsung maupun nasabah yang tidak langsung atau limpahan ya, yang bukan nasabah saya, itu memutuskan berhenti menutup polisnya. Saya sudah beri pengarahan, saya sudah coba meyakinkan agar tetap bertahan, saya kasih beberapa solusi, tapi ya ternyata akhirnya tidak bisa mempertahankan polisnya ya, karena masa pandemi ini. Mungkin saya kurang gigih ya, mungkin saya kurang dalam meyakinkan nasabah-nasabah saya, dan bahkan ada beberapa sahabat saya yang sempat tanya-tanya asuransi atau saya jelaskan sekali dan saya tidak menindaklanjutinya lagi. Akhirnya sebagian besar dari mereka itu terpapar COVID, dan bahkan ada yang meninggal. Ada tiga orang yang meninggal ya. Kebetulan bukan nasabah saya, tapi limpahan dari nasabah orang lain yang saya layani seperti itu. Saya sangat menyesal. Saya nggak bisa berbuat banyak lagi karena mereka sudah tidak punya asuransi. Saya tidak bisa bantu lagi, keluarganya saya sudah tidak bisa bantu lagi karena mereka polisnya sudah tutup, polisnya sudah berhenti, atau mereka belum tanda tangan kontrak seperti itu. Saya tidak bisa berbuat banyak. Kita tidak bisa melihat virus COVID-19 itu dengan kasat mata. Seperti apa bentuknya kita tidak tahu. Kita juga tidak tahu kapan virus itu menginfeksi kita. Tapi kita percaya virus itu ada, ya kan? Kita percaya virus itu ada. Yang hanya bisa kita lakukan adalah memakai masker, kemudian protokol kesehatan sebagai proteksi diri kita. Sama halnya kita nggak tahu kapan kita sakit, tapi kita percaya sakit penyakit itu pasti ada. Yang seharusnya bisa kita lakukan adalah memiliki asuransi untuk meminimalisir resiko itu. So, jika teman-teman sekarang memakai masker kemana-mana, bukankah itu artinya teman-teman sedang meminimalisir terjadinya atau terpapar COVID-19? Dan proteksi kita setelah pakai masker adalah asuransi itu sendiri. Jika Tuhan izinkan kita terpapar COVID dan harus dirawat di rumah sakit, asuransilah yang akan meminimalisir resiko Anda kehilangan banyak uang akibat perawatan di rumah sakit. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya berdoa teman-teman semuanya dalam perlindungan Tuhan. Sehat semuanya ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam cerdas berasuransi.